Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran saudara. Mari siapkan hati untuk kembali menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Engkaulah yang memperkenankan kami untuk bertemu kembali dalam program Roti Hidup. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Ampuni dosa kami dan tuntun kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pentahbisan bait suci, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungannya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Amin. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya sangat sibuk. Begitulah jawaban beberapa orang anggota jemaat ketika dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja ketika sudah tidak pernah lagi mengikuti persekutuan. Jika kita diajak bergumul bersama pendeta dan majelis gereja tentang jalan keluarnya, kira-kira apa yang akan kita sarankan? Saudara-saudara, Raja Salomo yang sedang berusaha memindahkan tabut perjanjian dari Yerusalem ke dalam bait suci di Sion. Jika dipikirkan sebagai seorang raja, tentu ia pasti punya banyak pekerjaan lain yang harus diurusnya. Namun, mengapa ia tetap meluangkan waktu untuk perkara ini? Jawabannya ialah bahwa karena Raja Salomo sadar benar bahwa sebagai seorang raja, ia pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ia tetap menyempatkan waktunya untuk berkontribusi dan memindahkan tabut perjanjian. Selain itu, ia mengajak bangsa Israel berkumpul dan mensyukuri pemindahan tabut perjanjian ke dalam bait suci dan mengadakan syukuran besar-besaran. Bayangkan, pembacaan kita mengatakan bahwa Raja Daud mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung banyaknya. Itu semua dilakukan oleh Raja Salomo
karena ia paham jika tabut perjanjian ada dalam bait suci yang ia bangun, maka itu adalah simbol kehadiran Allah yang patut disyukurinya. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita terbawa arus rutinitas duniawi dan melupakan tujuan utama kita diciptakan? Belajarlah dari Raja Salomo. Di balik kesibukannya, ia masih menyempatkan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Kita berdoa. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam sepanjang rutinitas kehidupan kami, biarlah kami selalu menyiapkan waktu kami, hidup kami, bahkan lewat rutinitas kami, Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuntunlah kami yang Roh Kudus untuk semakin memahami kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Beri kesadaran penuh untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bahkan yang kepadanya kami berseru berharap dan yang kepadamu mempersembahkan pujian dan hormat. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan tahu kehidupan mereka, berikan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Tolong yang sementara bergumul, yang sedang menantikan uluran tangan Tuhan untuk segala perkara hidup, nyatakan kasih dan kebaikan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan dan terus berjuang untuk memperbaiki kehidupan mereka ke depan, tangan Tuhan menyertai memberkati. Yang sementara bergumul menantikan keturunan, Engkau memberkati. Yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan nyatakan kesembuhan kepada mereka. Yang bergumul oleh karena masalah ekonomi dan keuangan, Tuhan tolonglah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua pelayanan kami di Jemaat-Mu Immanuel Batakan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanku, jiwaku haus dan ku rindu jamahan-Mu bagaikan tanah tandus dan kering, merindukan hujan turun. Engkau Allahku, dan ku rindu menyembah-Mu karena kebaikan-Mu